ilmu-ilmu itu akan menjadi semacam ini. Usul fikih juga bisa dinamakan ilmu usul saja. Ilmu usul. Dan Syekh Said kelihatannya lebih prefer mengatakan usul fikih dengan nama usul, bukan dengan nama usul fikih. Kenapa? Agar tidak disalahfahami, ini hanya usul untuk fikih furu saja. Tapi ini usul adalah usul mutlakon. Sebagai usul untuk ilmu fikih dan untuk ilmu apa namanya? Untuk ilmu aqaid. Aywa. ويمكن تسمياته بعلم الأصول فقط لئلا يحصل الالتباس المشار إليه سابقا. Dan bisa juga Anda katakan ilmu usul fikih itu sebagai ilmu usul saja agar tidak terjadi kerancauan. Iltibas ini rancau, tahu rancau ya? Bercampuran, aywa, percampuran, bukan percampuran yang disengaja, tapi percampuran yang tidak disengaja, yang sekiranya bisa membuat orang itu tersilap. Itu namanya iltibas. Itu namanya iltibas. Apa iltibas? Tadi itu iltibas bahwasanya ilmu usul fikih ini hanya untuk fikih saja, bukan untuk aqaid. Ini adalah iltibas. Ada percampuran dua makna ini. Dan itu sebabnya adalah ada kalimat fikih di dalam kalimatul usul. Yang mana ilmu fikih itu sekarang lebih dominan digunakan untuk fikih-fikih furu' daripada untuk fikih aqaid, yang pada zaman dahulu akidah pun juga dikatakan sebagai al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Ayo. وهو العلم الباحث عن الأدلة الكلية التي تنبني عليها العقائد والفقه. Aywa, yakni wahwa, yakni ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang adillah kulliyah, tentang dalil. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil. Dalil saja. Tak kisah dalil ini nak digunakan untuk fikih atau digunakan untuk ilmu akidah. Kan dalam ilmu akidah pun juga ada dalil, ada wadih ya. Karena nanti ini adillah adillah hudusil alam, adillah subut jauharil farad, adillah kada. Dan adillah ini semuanya secara umum akan dibahas di dalam usul fikih. Dan Anda kalau di dalam ilmu mantik juga ada beberapa adillah. Karena itu adillah yang dipakai di dalam mantik pun juga mungkin akan ada berkaitan dengan usul fikih. Jadi nanti adillah mantik ini beberapa juga akan dibahas di dalam ilmu usul fikih. Karena di dalam ilmu mantik pun beberapa matolibnya itu nadori. Maknanya ini nadori diperlukan apa namanya? Dalil. Seperti beberapa waktu yang lalu itu saya murojaah syarah Syamsiyah. Ada beberapa dalil, yakni apakah bisa kita iktisab tasawurat dari tasdikot atau tasdikot daripada tasawurat. Kemudian apakah bisa tasdikot ini tasdikot ini apakah bisa tasawurat ini menjadi nadori, atau dia itu mesti badihi semua seperti apa dikatakan oleh Imam Razi. Semuanya akan ada dalilnya. Dan dalil-dalil semacam ini mungkin dibahas di dalam ilmu mantik, juga mungkin dibahas di dalam ilmu usul fikih. Tidak ada masalah, karena mutlaqud dalil itu sendiri pembahasannya bukan pembahasan mantik. Mutlaqud dalil pembahasannya adalah di dalam usul fikih. Jadi kalian jangan terkejut kalau mungkin di dalam usul fikih ada pembahasan tentang mantik, karena memang yang dibahas di dalam usul fikih adalah sesuatu daripada mantik yang diperlukan di dalam masalah sinaatul dalil tadi ini. Loh, kalau semacam itu ya rujuk saja ke mantik, tak ya diletakkan dalam usul fikih lah. Anda tidak paham maknanya usul fikih itu, karena para fuqaha ketika membuat sebuah ilmu, mereka berusaha untuk meletakkan semua yang ada di dalam ilmu itu. Sekiranya para thalib ini tidak perlu untuk rujuk ke ilmu lain untuk memahami apa yang ada di dalam usul fikih, ya sudah, maknanya kita tidak memerlukan semua mantik, tidak. Hanya beberapa juzuk daripada mantik, beberapa bagian daripada mantik yang kita perlukan. Beberapa bagian itu kita transfer ke ilmu usul fikih. Di dalam akidah kita pun juga memerlukan beberapa bagian daripada akidah. Masalah jauhar farad, masalah kidam bakok kita tidak kita tak perlu. Ada beberapa masail yang kita perlukan. Contohnya tahsin wa takbih, contohnya syukril mun'im, contohnya masalah hikmah. Kita memerlukan itu untuk sinaatul dalil
di dalam usul fikih. Ya kita apa namanya? Kita ambil di situ. Di dalam lughah pun kita juga memerlukan beberapa hal di dalam lughah untuk memahami dalil. Contohnya wadi'ul lughah. Karena nanti akan diperlukan masalah hakikah wal majaz. Nanti masalah huruful jar diperlukan di dalam usul fikih. Kita ambil hal itu, kita letakkan di dalam ilmu usul fikih. Akhirnya apapun perkara yang diperlukan oleh usul fikih sudah ada di dalam usul fikih. Jadi tidak perlu, di dalam masalah ini rujuk ke ilmu bahasa, dalam masalah ini rujuk di dalam ilmu mantik. Pening nanti para student. Tak ya semacam itu, sudah engkau belajar ilmu usul fikih lagi, engkau belajar ilmu usul fikih saja, tak perlu rujuk ilmu-ilmu yang lain. Hadza huwal maksud, yakni. Hadza huwal maksud. Lah kalau Anda menghapus, masalah wadi'ul lughah tidak ada gunanya, engkau hapus. Masalah tasawwur wa tasdik tidak ada gunanya, engkau hapus. Akhirnya usul fikih ini bukan usul fikih yang hakiki, tapi usul fikih dengan makna ilmu yang menjadi basic terhadap ilmu fikih, bukan ilmu yang menjadi basic terhadap ilmu fikih dan ilmu tauhid. Dan ini kan terbinanya terjadi ilmu usul kan karena kesalahpahaman ini. Karena kesalahpahaman ini terjadilah ada yang nak terjadi ilmu usul fikih, ada yang nak merevisi. Karena kenapa? Mereka tidak memahami DNA asli daripada ilmu usul fikih itu sendiri. Wa azza wa qalla man yafhamuhu fi hadzal zaman. Karena ilmu ini ilmu sahal abadan. Wa ilmu-ilmu yang susah, wallahu alam. Sila.